Pernah nggak kamu lagi santai, nggak ada masalah, semuanya terasa biasa saja, tapi tiba-tiba pikiran kamu mulai berisik. Hal-hal kecil yang sebenarnya sepele, tiba-tiba terasa besar. Chat yang belum dibalas, jadi kepikiran berjam-jam. Kesalahan kecil yang terjadi kemarin, terus terulang di kepala. Dan yang paling aneh, semakin kamu mencoba berhenti memikirkan itu, justru semakin kuat munculnya. Kalau kamu pernah mengalami ini, kamu nggak sendirian. Dan yang lebih menarik, ini bukan cuma soal kamu terlalu mikir, tapi memang cara kerja otak kita. Otak manusia tidak dirancang untuk membuat kita tenang. Otak dirancang untuk membuat kita bertahan hidup. Dulu, di zaman manusia purba, hidup penuh dengan ancaman. Sedikit lengah bisa berarti mati. Makanya otak kita berkembang dengan satu prinsip utama, lebih baik waspada berlebihan daripada terlambat. Dan dari sinilah muncul yang disebut negativity bias. Otak kita secara alami lebih fokus pada hal negatif, bukan karena kita pesimis, tapi karena otak menganggap hal negatif itu lebih penting. Coba bayangkan ini. Kamu dapat 10 pujian dan satu kritik. Secara logika, kamu seharusnya merasa senang, tapi kenyataannya, yang terus teringat justru kritik itu. Kenapa? Karena bagi otak, kritik sama dengan potensi bahaya, dan bahaya harus diingat. Masalahnya, sekarang kita hidup di dunia yang jauh lebih aman. Kita tidak lagi dikejar predator, tidak harus berburu untuk bertahan hidup, tapi otak kita masih bekerja dengan sistem lama. Akhirnya, hal-hal kecil seperti pesan yang belum dibalas, ekspresi wajah orang lain, atau bahkan pikiran tentang masa depan dianggap sebagai ancaman. Dan disitulah overthinking dimulai. Otak mencoba memprediksi kemungkinan terburuk sebagai bentuk perlindungan, seolah-olah berkata, kalau kita pikirkan sekarang, kita bisa siap nanti. Padahal kenyataannya, yang terjadi justru sebaliknya. Kita jadi cemas, kehabisan energi, dan terjebak di pikiran sendiri. Yang lebih menarik lagi, overthinking itu bukan tanda kelemahan, justru sering terjadi pada orang yang berpikir aktif, orang yang suka menganalisis, orang yang ingin memahami segala sesuatu lebih dalam, orang yang peduli terhadap hasil. Tapi, tanpa kontrol, kemampuan itu bisa berubah jadi beban karena pikiran kita tidak punya tombol off. Dan semakin kita melawan pikiran itu, semakin kuat dia kembali. Ini disebut ironic process. Semakin kamu bilang, jangan pikirkan ini, otak justru menganggap itu penting dan terus mengulangnya. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Bukan dengan melawan pikiran itu, tapi dengan menyadarinya. Saat kamu mulai overthinking, coba berhenti sejenak. Ambil napas. Lalu tanya ke diri sendiri, apakah ini benar-benar terjadi atau cuma kemungkinan di kepala saya? Pertanyaan sederhana ini sangat powerful karena dia membantu kita membedakan antara realita dan asumsi. Dan seringkali kita akan sadar bahwa sebagian besar yang kita pikirkan belum tentu nyata, kadang bahkan tidak akan pernah terjadi. Overthinking bukan musuh, dia hanya mekanisme lama yang masih dibawa oleh otak kita sampai sekarang. Masalahnya bukan pada pikiran itu, tapi pada bagaimana kita meresponnya. Jadi lain kali pikiran kamu mulai berisik, ingat satu hal ini, tidak semua yang kamu pikirkan harus kamu percayai. Dan tidak semua kekhawatiran perlu kamu ikuti. Kadang, pikiran kita hanya mencoba melindungi kita dengan cara yang berlebihan. Kalau kamu pernah merasakan ini, berarti kamu manusia normal dan mungkin lebih sadar dari yang kamu kira.